Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas ya tentang ini kemarin tiga metode. Kemudian kita udah sampai ke cara mengoptimalkan, cara mengetahui apakah metode itu tersebut sudah optimal atau tidak ya. Nah, sekarang, jadi pertanyaannya sekarang itu gimana Pak kalau ada dari ketiga metode tersebut ternyata ada yang tidak optimal, gimana cara kita mengoptimalkannya? Nah, caranya di sini kita menggunakan revisi tabel ya. Nah, ada revisi tabel di sini. Nah, kita tahu kemarin bahwa syarat optimal kemarin itu suatu masalah dikerjakan dengan suatu metode, tiga metode itu, dan apabila masalah tersebut sudah dikerjakan secara optimal, kan syaratnya itu adalah ini kemarin ya. Jadi ini adalahnya syaratnya kemarin. Nah, jadi CIJ kurang UI dikurang PJ itu harus lebih besar dari 0. Jadi itu kemarin syaratnya dia optimal. Nah, masalahnya jika kita temukan sampai sampai ini ya, uji optimalnya itu ternyata ditemukan negatif, nah berarti dia itu tidak optimal ya. Nah, jika kita temukan yang tidak negatif berarti dia itu tidak optimal. Sini, Nih ya. pas ini, setelah sini. Perlu ditingkatkan optimalitasnya. Nah, untuk merevisi tabel digunakan loop, yaitu barisan sel basis dengan sifat. Nah, ini ada sifat-sifat loop kita ya. Jadi setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Nah, ingat ya, setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Itu untuk yang pertama ya. Jadi sifat-sifat dari loopnya ini. Kemudian tidak ada tiga atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Jadi tidak ada tiga atau lebih sel yang berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian yang ketiga, sel pertama dan terakhir barisan terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian tidak ada sel yang muncul lebih dari satu kali dalam baris. Nah, jadi ini syarat-syarat untuk loopnya ya. Nah, kemudian algoritmanya untuk merevisi tabel ini ada 4 langkah ya. Nah, yang pertama di sini pilih variabel bukan basis. Nah, ini ya. Ini algoritmanya untuk kita merevisi tabel. Pilih variabel bukan basis atau sel kosong dengan nilai CIJ kurang UI kurang PJ itu kurang dari 0 yang paling minimum. Berarti negatif terbesar yang dipilih ya. Jadi itu ya, pilih negatif terbesar. Kemudian yang kedua, isi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin. Kemudian isi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin ya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan kuantitas XIJ pada sel-sel lain. Harus 2 kali kak. Satu botol kau tahu? Ya ampun. Satu botol. Kemudian langkah keempat ya, cek apakah penyelesaian baru sudah optimal. Jika belum, lakukan langkah ke-1 sampai ke-4 kembali ya. Nah, jadi ini adalah ininya ya. Nah, biar lebih paham tentang algoritma ini, kan algoritma ini lumayan susah kita pahami nih. Nah, makanya dari itu saya akan kasih contoh soal. Nah, jadi contoh soal kita contoh yang kemarin ya. Contoh yang kemarin. Nah, ini adalah contoh kita kemarin kan. Misalkan TV yang diproduksi disimpan di 3 ruang, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang masing-masing ini contoh ya. Yang masing-masing memiliki daya tampung sebesar sekian. TV tersebut hendak dikirim ke 3 distributor yang berada di Bandung, Jogja, dan Malang. Biasanya pengiriman TV
per unit TP. Nah, itu dalam rupiah, dalam ribu rupiah ya satuannya, dari gudang ke distributor tanpa pada tabel berikut. Ini adalah soal pertama kita kemarin ya, soal-soal dulu kemarin saya cantumkan lagi. Nah, saya coba mengerjakan ini pakai metode biaya terkecil kemarin ya. Nah, kita pengen cek apakah metode biaya terkecil itu udah optimal apa tidak. Kemarin kan udah saya kasih coba ya, kasih tugas ke kalian, coba cek biaya terendah itu sudah optimal apa tidak ya. Nah, metode barat laut. Nah, misalkan di sini kita menggunakan metode barat laut ya. Misalkan di sini kita menggunakan Oke ya, kemarin coba kita selesaikan ini menggunakan metode barat laut, kemudian hasilnya sebagai berikut ya. Saya coba ulang di sini. Ini kemarin toko. Nah, kemarin di sini 5 3 6, kemudian Kelihatan Pak. kelihatan ya. Oke ya. Nah, di sini kan kita back ke langkahnya tadi, kembali ke langkahnya, pilih variabel yang paling minimum ya. Nah, berarti di sini kita pilih yang negatif 9 ini ya. Ini yang kita pilih negatif 9 di sini yang saya tandain merah, di sini ada negatif 9. Nah, kemudian di situ kita taruh tanda positif ya. Tanda positif. Nah, kita taruh tanda positif di sini. Saya taruh warna lain aja biar jelas ya, biar enggak. Oke, saya taruh hijau. Nah, di sini mahasiswa taruh tanda positif di sini. Kemudian, nah lihat ininya ya, lihat apa istilahnya tadi itu ya, intensitas yang ada di depannya ini kan ada 200. Nah, berarti setelah positif ada negatif di sini. Ini cara membuat siklusnya ya. Jadi positif ini berarti dia membutuhkan, kemudian negatif ini bisa melepas ininya, melepas identitasnya dia. Nah, jadi nah, sebenarnya sih nggak bisa ya kalau kita ke negatif 8 ini, karena di sini nggak ada ininya, karena nggak ada nilainya. Jadi yang ada nilainya itu boleh kita lari ke sana ya. Kayak di sini kita dari positif ke 200 di sini. Nah, 200 ini yang ada nilainya ya, karena di sini ada 200. Nah, kemudian lari secara secara vertikal atau horizontal ya, nggak boleh diagonal larinya. Kemudian lari ke sini. Nah, di sini kita ketemu di sini positif ya, karena negatifnya udah di sini. Jadi di sini adalah positifnya. Nah, positif. Nah, kemudian dia nggak bisa lari ke sebelah kanan ya, karena di sini nggak ada terisi sama nilai di sini. Kalau yang ke sebelah kiri ada terisi sama nilai. Jadi larinya dia ke sebelah sini ya, jadi negatif di sini. Nah, kemudian lari ke sini. Nah, coba ditelaah ini ya. Nah, berarti ini berarti 200-nya pindah ya. 200-nya pindah ke yang positif. Nah, kemudian 200-nya ini coba saya lengkapi tabelnya lagi. Di sini kemarin berapa ininya? Di sini kan ada 300 ya kemarin ya. Ini ada 300. Kemudian di sini ada 200. Kemudian ada 600. Ada 500 ya. Nah, kemudian 200. Kemudian di sini ada 100 ya. Kemudian ada 1000 di sini kemarin. Nah, kemudian di sini ada 400. Nah, ini udah mulai susah mata kuliah kita ya, jadi tolong dipahami, tolong diperhatikan maksud saya. Nah, jadi ya, jadi setelah kita susun seperti itu, nah jadi
tabel kita berubah jadi ini seperti ini ya, lihat di sebelah kanan ya. Nah, jadi 200 yang negatif ini pindah ke yang positif. Jadi di sini 200. Nah, dan di sini 200 yang di sini pindah ke sini ya. 200 yang di sini karena di sini negatif tadi, yang di sebelah sini berarti di sini 200 tambah 100 berarti di sini pindah jadi 300. Nah, kemudian di sini nggak ada ya karena pindah dia ke sebelah kiri. Nah, jadi tabel kita berubah seperti itu untuk langkah selanjutnya. 5, 3, 6, kemudian 2, 9, 4, 3, 7, 8, 6, kemudian 1, 4. Nah, jadi tabel kita berubah seperti ini ya. Nah, kemudian masih langkah selanjutnya teman-teman cek ini lagi apakah ini udah optimal apa tidak. Tetap kita berulang-ulang seperti itu ya. Nah, ini berarti di sini 600. Kemudian 100. Ini 400 ya. Nah, dari tabel ini lagi kita cek ya. Lagi kita cek mana yang ini ya, mana yang kita tentukan 0. PJ-nya sama UI yang 0 yang mana? UI sama PJ-nya yang mana? Ini UI. Ini nanti aku mau buat ID kakak. Oh ya, Buatin ID kakak. buatin dah mbak, buatin dah. Aku sebutin ya. Kakak mau nama ID-nya siapa? Oke ya. Jadi coba ini diperhatikan. Nah, jadi tabel kita udah seperti ini. Nah, coba cek lagi ini apakah udah optimal apa tidak ya. Nah, coba ini kita cek, ini 0 ya. Di sini 0. Karena 200-nya udah pindah ke 100. Ini 0. Nah, ini 0 ya, tetap kita ambil yang ini 0. Kemudian nah, coba kalau di sini 0 berarti ini berapa di sini? Berarti di sini berapa? Ada yang tahu? Ada yang nyimak saya enggak ya? 3 Pak. Ada Pak, 3 3 ya. Ini 3. Kemudian di sini berapa di sini? Ini nggak bisa kita tentukan ya. Belum bisa. Yang bisa kita tentukan yang ini juga bisa. Yang ini 1 ya. Nah, kemudian nah, setelah ini gimana ini? Kita pengen menentukan nilai ininya. Berarti 5, 3. Berarti di sini 2 ya. 5 kurang 3 berarti sini 2. Yang ada basisnya ya. Yang ada nilainya. Berarti di sini 2 ya. Nah, kemudian kalau di sini 2 dikurang 2 berarti di sini 0 ya. Paham ya? Nah, kemudian di sini 4 kurang 1 berarti di sini 3 ya. Nah, coba cek lagi. Yang mana yang memiliki negatif paling tinggi? Kalau yang ini berarti berapa ini negatifnya? Ini 0 ya. Ini 0. Kemudian ini 1. Ini negatif 2 ya. 8 kurang 7 kurang 3 ya. Ini negatif 2. Kemudian ini berapa nih? Ini 9 kurang 0 berarti di sini 9. Kemudian ini 3 dikurangi 7 dikurangi 2
Itu berapa tuh? Negatif 6 ya. Ini negatif 6. Kemudian di sini 3 ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian teman-teman tentukan mana yang negatifnya paling besar. Negatif paling besar itu adalah negatif 6 ya. Nah, Iya, negatif Pak. 6 berarti positifnya ada di situ awalnya. Berarti positifnya di situ ya, di negatif 6. Nah, di negatif 6. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Ingat ya, nggak boleh diagonal. Tarik garis lurus ke sebelah kirinya atau ke atasnya, yang ada nilai basisnya. Jangan ditarik sampai ke sini. Kalau ke sini nggak boleh kita tarik sampai sini ya, karena di sini nggak ada basis. Ke 8 sini maksud saya nggak boleh ya. Jadi kita tarik ke 600. Di situ ada basisnya. Berarti kita tarik di sini negatifnya. Nah, kemudian kita tarik sampai 9 ini nggak boleh. 9 ini nggak ada basisnya. Makanya kita tarik sampai 300 ya, yang ada basisnya. Ini positif berarti. Nah, kita tarik ke sebelah ke belakang kah? Nggak boleh ya kalau ke belakang ya, karena nggak ada basisnya. Kita tarik ke sebelah kirinya. Nah, berarti setelah positif isi dengan negatif. Nah, ini ya. Ini yang kita tarik. Nah, ini yang kita tarik ya. Oke. Nah, dari sini gimana hasilnya? Nah, dari sini hasilnya berarti ingat ya, yang positif itu harus diisi dengan mengambil nilai yang ininya, mengambil nilai yang negatifnya. Yang negatif gimana? Yang positif mengambil nilai yang negatif ya, itu intinya ya. Jadi gimana itu? Nah, oke. Main susah ya. Oke ya. Nah, coba biar nggak susah, saya sambung ke sini aja ya. Ini udah dipahami ya, coba di screenshot aja yang bagian ini. Oke, kalau udah kita sambung ke sini ya. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, kalau 300-nya ini turun ke 600, ingat ya, yang negatif itu dia butuh nilai. Dia butuh tambahan biaya seperti itu, yang negatif. Kalau 300 ini diturunkan ke 600, itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena permintaan dari batas permintaannya dari ini itu melebihi dari 600. Kalau kita tambah 300-nya turun ke 600, itu nggak boleh ya. Makanya dia tetap saja di sini 600 ya. Jadi 600 utuh di sini. Terus 300-nya tidak apa-apakan. Nah, berarti nolnya yang turun ke sini ya. Jadi kalau 0 pindah ke sini nggak masalah dong. 0 negatif yang ini pindah ke yang positif, bisa ya. Ingat ya, yang positif itu yang butuh nilai dari yang negatif ya. Jadi negatif itu harus dihilangkan, yang positif itu harus ditambahkan ya. Kalau 300 ini diambil nilainya dari 600, nggak boleh ya, karena batas kapasitas di baris pertama itu adalah 300. Kalau kita naikin nilai 600 ini ke 300, maka dia akan nilainya 900. Makanya nggak boleh di sini. Nah, jadi 900 ya, jadi tetap dia harus 300. Berarti yang pindah aja cuma 0 doang ya. Oke. Nah, berarti bisa kita tulis ulang jadi seperti ini ya. Jadi di sini 300 tadi tetap. 300 tetap, kemudian di sini 600 tetap. Nah, kemudian ada 200 di sini juga tidak kita apa-apakan. Ini ada 100. Ini ada 400 ya.
Nah, kemudian di sini tadi 5, 3, 6, kemudian di sini 2, 9, 4, 3, 7, 8, 6, 1, 4 ya. Nah, ini kan ya. Ini ininya. Nah, ini cuman kita memindahkan 0 saja dari sini ya. Jadi yang boleh dipindah ini ternyata cuma 0 saja yang boleh dipindahkan. Yang lainnya nggak boleh dipindahkan ya, karena akan mempengaruhi jumlah kapasitas dan permintaan yang telah ditetapkan. Nah, jadi 0 saja yang pindah di sini ya. Nah, jadi 0 saja ya. Paham ini kenapa 0 di sini ya? Nah, jadi 0 yang ada di atas sini tadi ya, 0 yang ada di sini kita pindahin ke sini. Ingat ya, yang negatif itu perlu dibuang nilainya ke yang positif. Terus kenapa yang negatif ini kenapa tidak dibuang 600-nya ke yang positif yang sini, Pak? Nah, karena kapasitasnya dari permintaan itu kan 300. Kalau kita buang 600 ini ke 300, maka nilainya 300 ini akan melebihi dari 3. Nilainya setelah ditambahkan dengan 600 ini akan melebihi kapasitas 300. Nah, jadi yang bisa kita otak-atik di sini ternyata yang bisa kita pindahkan cuma 0 saja. Nah, itu ya. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian lagi kita tentukan nolnya. Kita tentukan kolom atau baris yang menentukan kolom atau baris untuk mengecek dia optimal apa tidak ya. Kita cek lagi. Ini 0. Nah, kemudian 0 berarti di sini 3 ya. Di sini belum kita tahu berapa nilainya. Kemudian di sini 7. Nah, kemudian di sini 1. Nah, berarti di sini berapa? 4 kurang 1 berarti di sini 3. Nah, kemudian di sini kita lari kemana? Kita lari ke sini ya. 7 sama 3. 7 apa? Ya. Berapa ini? 3 dikurangi 7 berarti negatif 4 ya. Nah, negatif 4. Kemudian ini memanfaatkan nilai yang mana? Oke. 2 dikurangi 6 berarti di sini 6 ya. Nah, paham ya? Ini untuk mengecek yang dia sudah optimal apa tidak. Nah, coba cek lagi mana negatif terbesar sama yang positif terbesar. Coba ini 4 kurang 3 kurang 6 ini berapa? Ini negatif 5 ya. Ini negatif 5. Kemudian ini negatif 2. Kemudian ini 0. Kemudian cari-cari ini berapa? 6 kurang 1 kurang 4. Ini 9. Kemudian ini ya 5 kurang 3 kurang 4. Ini 6 ya. Nah, paham ya? Nah, mana negatif yang terbesar? Negatif yang terbesar adalah negatif 5. Negatif 5 ya. Nah, jadi kita taruh positif di sini. Di negatif 5. Nah, kita lari kemana? Lari ke atas kan nggak mungkin, karena basisnya nggak diisi nilai, nggak ada nilainya. Kalau diagonal nggak mungkin ke 300, makanya kita lari ke yang 200 ini ya. Nah, kita lari yang ke sini, ini negatif. Nah, kemudian kita lari kemana, Pak? Apakah kita lari ke sini, ke 9 ini? Nggak boleh, karena di sini nggak ada basis. Basisnya ada di sini ya, di 0 ini. Berarti di sini positif. Nah, kemudian setelah itu kita lari kemana? Apakah kita lari ke sel yang ini, yang ada 8 ini? Nggak boleh ya, karena di sini nggak ada basis, nilainya nggak ada nilai basis. Jadinya kita lari ke sini, ini negatif ya. Nah, kemudian kita lari ke bawah. Sini ada positif ya. Nah, setelah negatif positif. Nah, kemudian kita lari ke sini, nggak boleh ya karena nggak ada basis, berarti kita lari ke 400. Nah, kita lari ke 400. Nah, kemudian setelah ini kita berhenti di sini kah? Nah, ternyata kita berhentinya di atas ya.
Nah, boleh saya tarik garis lurusnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini modelnya ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, coba dipindahkan sekarang. Ingat, yang negatif itu dihilangkan, yang positif negatif itu dikurangkan nilainya, yang positif itu ditambahkan nilainya. Saya tulis ulang ya, di sini 5, 3, 6, kemudian ini 300, kemudian 2, kemudian 9, 4, 3, 7, 8, 6, 1, 4. Kemudian udah ya. Ini oke, 300. Ini tidak kita papakan ya. Saya tulis yang tidak kita papakan. Oke, itu aja yang tidak kita papakan. Nah, kemudian berarti 200 yang di sini ya. 200 yang di sini kan negatif. Ini pindah nilainya ke yang positif di sini. Berarti 200-nya pindah ke sini ya. 200-nya pindah ke sini. Ingat ya, kita harus tetap tergantung pada nilai batasannya. Di sini kan 200. Kemudian ini 1000. Kemudian ini 400. Nah, permintaan sama suplainya kita harus berpatokan ke sana ya, nggak boleh lebih dari nilai ini. Ini 200, kemudian ini 600, kemudian ini 500 ya. Nah, 200-nya udah kita pindahkan ke sini tadi. Nah, kemudian kalau kita pindahkan ke situ, kemudian di sini berapa nilainya? Ya, di sini berapa? Ini kan kemungkinan jadi 0 ini ya, karena diambil nilainya, berarti dia pindah nilainya ke sini. Kemudian 0 ini. 0 ini berapa nilainya? 0 yang ini kan ambil nilai dari 600 ya. Ambil nilai dari 600, tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 200. Berarti cuma 200 saja kita ambil dari 600 itu. Berarti 600-nya berubah jadi 400. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang di sini kan negatif, perlu dihilangkan nilainya. Yang di sini kan negatif, perlu dihilangkan nilainya. Berarti gimana? Berarti berapa nilai kurangnya di sini? Ini kan baru 700. 200 yang di 4 Berarti dia pindah 200 ke yang 100 berarti tuh, Pak. berarti 200-nya pindah ke sana ya, ke sebelah kirinya, berarti di sini jadi 300 ya. Biar kenapa 300 Pak? Biar nyampe dia 1000 ya. Nah, setelah diambil berarti di sini bersisa berapa jadinya Rinaldi? Setelah diambil 200, berarti di sini sisa 200 ya. Nah, udah ya, seperti ini ya. Benar ke? Benar nggak? Benar ya. Coba cek lagi. Kita cek ya, ini udah benar ya. Di sini pindah 200, kemudian ini 600-nya diambil dari 200-nya, kemudian berubah jadi 400, kemudian 300, kemudian 200. Oke, saya udah kehabisan tabel ini. Lupa lah, saya copy banyak tabelnya. Oke, udah selesai ya. Coba kita cek lagi di sini. Kita cek dia udah optimal apa tidak. Oke, kita cek yang terakhir. Kita cek mana yang paling banyak, tetap di kolom kedua ya, yang paling banyak ya. Berarti di sini 0. Kemudian 0, kemudian 1 dikurangi 0, 1 ya. Kemudian 7 dikurangi 0, 7. Kemudian nggak boleh ini ya, kosong. Ini 3 ya, karena 3 dikurangi 0. Kemudian
Ini 200 nilai yang di sini kita tentukan dari sini, berarti 3 dikurangi 7, berarti di sini negatif negatif 4 ya. Kemudian kalau yang di sini di mana? Nah, kalau 4 kurang 1 3, Pak. 4 dikurang 1 3 ya. Oke, hati-hati ini sering keliru ini. Nah, 4 dikurangi 3 di sini berarti kalau yang di sini berapa? 4 dikurangi 3. 1, Pak. Kok 1 ya? 1 7. Coba cek. 1 ya. 1 ya. Oke. Oke, benar ya 1 ya. Saya sering keliru nih. Hati-hati ya. Nah, coba negatif yang paling besar sekarang kita tentukan ya. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 berarti di sini 0 ya. Kemudian 8 dikurangi 7 dikurangi 3 berarti negatif 2 ya. Kemudian masih ada negatif, ini berarti belum optimal ya. Kemudian 6 dikurangi 1 dikurangi 4 itu 6 dikurangi 1 1, Pak. 6 dikurangi 1 dikurangi 4 berapa? 1. 1. 1 kan? Ini berapa? Benar 1 sih? Bukannya 9? 9, Pak. 9 ya? Maaf, Pak. Saya kira kurang 4 tadi, ternyata kurang 4. Kurang 4 Kurang ya? min 4. Kurang min 4 9 ya. Kemudian yang mana ini? Sekarang yang ini 2 dikurangi 1 dikurangi 4 5 ya. Benar ya 5. Kemudian 5 dikurangi 3 dikurangi min 4 berarti 6 ya. Oke, ternyata kita masih ada satu nih ya, yang min 2, berarti jawaban kita belum optimal. Ini revisi tabelnya. Nah, berarti kita cek lagi. Oke ya, ini nggak apa-apa. Kita coba warna ini. Oke, berarti positif kita ada di sini ya. Positif kita ada di sini. Nah, positif kita ada di sini. Nah, kemudian kita larinya kemana ini? Kita nggak usah jauh-jauh larinya ya, nggak usah ganggu-ganggu yang lain, karena yang lain udah pada positif, takut diganggu jadi negatif ya. Berarti kita lari ke sini ya. Kita lari ke sini. Kalau kita lari ke sini nih, kalau kita tembus horizontal ke atas, ini nggak ada teman basisnya ya. Nggak ada teman basisnya kalau kita larikan dia ke 200 ini. Kalau ke bawah juga nggak mungkin. Kalau 200-nya mau cari teman horizontal atau ini ke bawah vertikal tuh nggak ada ya. Makanya kita berhenti di 400. Nah, itu negatif. Nah, kemudian setelah di sini, kalau kita larinya ke sini, kita nggak mungkin ketemu yang horizontal sama dia ya, yang sejajar sama dia nggak mungkin, nggak ada kita ketemu basis di sini, pasti adanya di sini. Nah, yang memungkinkan di situ adalah dia ke bawah ya. Nah, memungkinkan dia ke bawah. Kenapa pilih ke bawah? Karena yang di sebelah sejajar dengan dia itu ada nilainya juga, ada nilai basisnya ya. Jadi di sini adalah yang positifnya. Nah, kalau dia lari ke kiri dia nggak mungkin, karena dia nggak ada basis, nggak punya nilai basis di sini ya. Nah,
Nah, berarti dia di sini negatifnya ya. Nah, paham ya? Nah, berarti nah ini nilainya lari ke sini. Oke. Nah, selesai sampai sini coba kita cek hasilnya ya. Yang ini nggak apa-apa saya hapus ya. Saya hapus yang ini. Ini saya hapus. Saya pakai nilai yang ini ya. Saya pakai tabel yang ini. Oke. Saya pakai tabel yang ini. Sini 5, ini 3, ini 6, ini 2, ini 9, 4, 3, 7, 8, 6, 1, 4. Nah, kemudian di sini 300 tadi tulis yang udah kita papakan ya. Ini 200 nggak kita papakan. Kemudian 200 ini juga nggak kita papakan. Nah, ingat ya, yang positif itu harus dipindahkan nilainya ya. Yang positif itu menerima nilai maksud saya ya. Nah, kira-kira di sini berapa kita ambil nilainya si 400 ini biar pindah ke 200 ini? Semuanya Pak 400. Nggak boleh ya. 200 aja, Pak. Harusnya 200 ya Rinaldi ya. Kalau kita ambil semuanya kan nilainya jadi 600 Oh iya, Pak. jadinya. Lebih dari Iya, kapasitasnya. Pak. Jadi cuma 200 saja kita ambil ya. Kita pindahin 200. Nah, kita pindahin 200. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya yang di sini berapa? 200 ya, karena sudah diambil 200. Nah, Ya, Pak. oke, sebaiknya saya tulis saja ininya kapasitasnya 100, kemudian 400, kemudian 500, 600, kemudian 200, 300 ya. Oke, udah ya, udah kita pindahkan. Ini udah cukup memenuhi juga. Kemudian ini di sini kan negatif, sini kan ini ya 300 ya. 300 ini berapa menerima dari 200 kira-kira? 200 Pak. 200, Pak. Semuanya ya. Iya, Pak. Semuanya ya kita ambil, berarti di sini jadi 500 ya. Berarti ini 500. Bisa ya kita ambil semuanya, karena apabila kita jumlahkan 300 ditambah 200 tambah 500 itu sama dengan 1000 ya, jadi nggak ada masalah. Jadi sini nggak ada nilainya. Oke, jadi udah coba ya, kita coba cek lagi sekali ya, apakah dia sudah optimal apa tidak tabel kita ini. Mari kita cek. Nolnya yang mana ini? Yang itu Pak. Yang 600 ya, Kolom kalau udah terisi kolom Pak Baris. Saya setuju ambil yang Pak. ini ya. Ya maksudnya itu Pak, yang 600 itu. Yang 600 ini ya. Coba 0. Kemudian berarti di sini 3 ya. Kemudian ini 7, ini 8. Kalau itu 8, berarti 3 dikurangi 7 itu berapa? 3 dikurangi 7 berarti negatif 4 ya. Kemudian 9 dikurangi 7 negatif 2. Kemudian 1 dikurangi 7 negatif. Astaga, ini nggak boleh, ini salah saya. Ini bukan ini. Belum yang 8 ini ya. dikurangi. Ya, 4 dikurangi 8 yang benar ya. 8. 4 dikurangi Plus 8 min 4 ya. Minus 4. Nah, coba dicek dia udah optimal apa tidak. Aduh, bahaya kalau nggak optimal. Kita isi ya. Berarti di sini 5 dikurangi min 4. 5 dikurangi min 4 itu 9. 9 dikurangi 3 itu 6 ya. Benar ya? 6. Kemudian 6 dikurangi min 4 itu
itu 10 dikurangi 8 ini 2. Kemudian 2 dikurangi min 4 6 dikurangi 3 ini 3. Kemudian 9 dikurangi min 4 13 dikurangi 7 5. Kemudian oke 6 dikurangi 6, Pak. 6 ya. Kenapa? Yang di 9 itu 6, Pak. Kurang 7, 6, Pak. 11 kurang 7, 6. 9 dikurangi 4 itu 13 dikurangi, oh iya sorry 6 ya. Kemudian 6 dikurangi min 6 12 dikurangi 3 berarti di sini berapa? Berarti di sini 9 ya. Nah, kemudian 4 dikurangi min 6 berarti 10 berarti 2, Pak. 2 ya. Oke ya. 2, Pak. Oke, karena sudah tidak ada nilai yang negatif di dalam sel ini. Benar ya, udah nggak ada nilai negatif. Berarti hasil revisi tabel dari metode biaya metode barat laut ini seperti ini ya, revisi tabelnya. Paham ya? Ada pertanyaan kira-kira?